Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah mengenai dasar kehidupan orang percaya. Ya. Dan menurut saya ini sangat penting sekali ya, karena ini adalah kalau kita tidak mengerti atau salah mengerti tentang dasar-dasar kehidupan ini, kita tidak akan mungkin bisa membangun rumah ke atasnya, lantai 2. Tidak mungkin, karena dasarnya pun kita salah mengerti. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, kita harus fokus di sini. Tuhan akan berbicara kepada kita pada hari ini. Ya. Saya mau mulai dengan pertanyaan dalam khotbah saya ini pertama, yang akan dijawab nanti pada saat khotbah akhir ini. Nah, bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya? Ya. Nah, kita baca dari Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Nah, di dalam khotbah saya ini saya akan membagi dalam 3 bagian ya, yaitu kontras, perintah, dan konsekuensi. Nah, Efesus ini terdiri dari 3 pasal. Yang pertama di Efesus itu adalah mengenai teologi atau doktrinal. Dan 3 pasal yang terakhir itu adalah mengenai perilaku kehidupan orang Kristen. Nah, kita mulai dari kontras. Ini dikatakan bahwa jangan mabuk oleh anggur dan hendaklah penuh dengan roh. Ya, kenapa Paulus menggunakan perbandingan yang kontras ini antara orang mabuk dengan orang yang dipenuhi dengan roh? Ya. Kalau kita lihat ya, seperti apa sih sebenarnya orang mabuk? Dan nanti kita akan lihat seperti apa orang yang dipenuhi dengan roh. Kalau menurut Mazmur 107 ayat 27, orang mabuk itu terhunyung-hunyung, kehilangan akal. Yesaya 19 ayat 14 mengatakan pusing waktu muntah-muntah. Nah, Ratapan 4 ayat 1 mengatakan menelanjangi dirinya. Jadi orang mabuk ini ya, satu kehilangan akal, ya, pusing muntah-muntah, kehilangan akal. Nah, orang mabuk ini identik dengan penyembahan berhala. Paulus sangat yakin ini karena Paulus juga mempunyai pengalaman di Korintus, yaitu jemaat Korintus itu latar belakangnya adalah penyembah berhala. Identik dengan penyembah berhala. Dan menurut tradisi, orang ketika menyembah berhala itu mereka mabuk-mabuk. Ya, ketika mabuk, mereka merasa bahwa mereka ingin menaikkan ya, perasaan mereka supaya bisa berkomunikasi dengan berhala mereka. Nah, sampai pada ketika mereka lagi menyembah berhala mereka, di situ sampai disediakan suatu tempat, yaitu supaya mereka setelah mabuk, muntah, lalu supaya bisa minum lagi, supaya lebih mabuk lagi, supaya bisa menaikkan perasaan mereka ini, dan mereka supaya bisa berhubungan dengan berhala mereka. Nah, seperti itulah penyembah berhala. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di sini hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Kita tahu bahwa ada kalimat yang namanya indikatif, yaitu kalimat nyata. Ada kalimat yang namanya imperatif. Ya, kalau kita baca KBBI ya, imperatif itu adalah kalimat yang berhubungan dengan perintah.
Ya. Nah di sini imperatifnya ini adalah bukannya aorist tetapi present atau continuous yang berkelanjutan. Berarti yang berkelanjutan itu adalah yang sedang terjadi. Jadi ya sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah itu imperatif, berkelanjutan. Jadi lebih tepatnya mungkin saya katakan, hendaklah kamu sudah dipenuhi, hendaklah kamu sedang dipenuhi, hendaklah kamu akan dipenuhi. Jadi setiap waktu, dari waktu ke waktu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini juga adalah kalimat pasif. Jadi lebih singkatnya saya mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan di sini bahwa dalam Alkitab bahasa Inggris pada penjelasannya itu dikatakan be being kept filled. Nah di sini pernyataan ini, hendaklah ini, imperatif ini adalah bukan saran, ya, bukan sesuatu pilihan ataupun nasihat. Ini adalah suatu perintah. Nah bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah ini juga penting karena banyak sekali orang yang salah mengerti tentang ini, ya. Ini sangat penting kita perhatikan. Dipenuhi itu sebenarnya yang paling tepat itu bahasa Inggris itu lebih mendekati ke bahasa aslinya, yaitu fill with, bukannya fill up. Fill up itu adalah dipenuhi, tetapi fill with itu adalah dipenuhi dengan, ya, bukan diisi, ya, diisi. Fill itu diisi, bukan diisi sampai penuh, tapi diisi dengan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat gambar di sini, ya, ada yang tahu nggak ini gambar apa nih? Ini namanya wind turbine, pembangkit listrik tenaga angin. Karena di ayat ini, ya, menggunakan roh itu adalah menggunakan pneuma. Pneuma itu bukan spirit, bukan hanya spirit, tapi juga hembusan angin. Bagaimana teknologi ini, ya? Ini ilustrasinya supaya Anda lebih mengerti, ya. Teknologi ini, wind turbine ini, dia itu baling-baling ini mutar, lalu baling-baling ini mutar akan menghasilkan suatu energi, dan energi itu akan bisa digunakan untuk energi listrik, ya, energi yang terbarukan, yang selalu ada. Jadi bukan energi fosil, karena ini adalah angin. Nah, angin itu akan membuat baling-baling ini tetap mutar, ya. Jadi diisi itu maksudnya baling-baling ini tetap diisi, ya, tetap diisi, selalu diisi, dan akan diisi terus. Jadi nggak pernah penuh, seperti kalau kita banyak yang menggunakan ilustrasi diisi di dalam gelas, karena gelas itu ada penuhnya. Kalau ini tidak akan pernah penuh. Jadi tetap diisi terus, ya, selalu diisi. Ya seperti itulah sebenarnya diisi yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini juga tidak bisa Roh Kudus itu di dalam manusia, ya, karena ini bukan gelas atau apapun. Jadi tidak bisa diisi hanya setengah atau hanya 3/4. Jadi kita mempunyai Roh Kudus atau kita tidak mempunyai Roh Kudus. Jadi kita diisi oleh Roh Kudus atau kita tidak mempunyai Roh Kudus sama sekali. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau kita tidak punya Roh Kudus sama sekali. Jadi pilihannya hanya dua,
ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus. Jadi nggak ada yang Roh Kudusnya cuma setengah lalu bisa dibaptis kembali, jadi Roh Kudusnya penuh lagi, nggak bisa. Ya, jadi Roh Kudus juga tidak bisa ditransfer oleh orang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mencurahkan Roh Kudus. Bukannya pendeta, bukannya rasul. Jadi Roh Kudus itu hanya kita punya atau kita tidak punya Roh Kudus. Ya. Bagaimana lalu kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sebelum kita masuk bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkannya, ya? Bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Di Roma 8 ayat 9a, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Roma 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis, ya, menjadi satu tubuh. Berarti kita sudah mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Kita sebagai orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Dan kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Efesus 1, saya tadi katakan bahwa 3 pasal di Efesus itu adalah mengenai teologi doktrinal. Ini Efesus 1. Yang ayat 13 mengatakan, ketika kamu percaya, dimateraikan, ya, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi kita sudah memiliki Roh Kudus, kita sudah bersatu dengan Roh Kudus, dan kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 16, ya. Bapa akan menyediakan, akan mengirim penolong yang lain, yang akan menyertaimu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bersifat permanen, ya, tidak bisa diambil, permanen selama-lamanya dan tidak bisa hilang. Nah, konsekuensinya apa sih? Ketika orang mabuk dan orang yang dipenuhi oleh roh, ya, konsekuensi orang yang mabuk. Nah, konsekuensi orang mabuk itu adalah tadi tidak menggunakan akal, ya. Nah, mabuk itu walaupun dia telanjang pun dia tidak sadar dan tidak malu. Ya, itu konsekuensi orang mabuk. Nah, sekarang bagaimana konsekuensi yang orang yang dipenuhi oleh roh? Ya, kita baca ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur. Ya, jadi kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, dan merendahkan hati, ya. Nah, apalagi setelah ini yang keluar dari kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suami. Ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu. Pasal 6 ayat 1, anak-anak, taatilah orang tuamu. Pasal 6 ayat 4, bapak-bapak, ajarilah nasihat Tuhan kepada anak-anakmu. Ayat yang ke-5, hamba taatilah Tuhanmu. Ayat yang ke-6, Tuhan berbuat baik kepada hambamu. Ya. Nah, ini adalah yang keluar ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita rangkum sekarang, ya, konsekuensinya orang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti apa? Satu, kasih, yang tadi istri sangat mengasihi suami mengasihi istri. Kasih dan sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu adalah bagian dari kasih, damai
sukacita, damai sejahtera itu adalah bagian dari buah roh. Ya, bagian dari buah roh. Jadi kita tahu sekarang ya, bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang keluar adalah buah roh. Ya. Bukannya buah-buah roh ya, buah roh. Bukannya karunia roh yang keluar ya, buah roh. Itu selalu dikatakan tunggal buah roh. Karena ketika kita mendapatkan buah roh, kita mendapatkan semuanya. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebenaran, kesetiaan, dan semuanya sampai 9. Itu adalah buah roh. Ya. Kalau karunia roh selalu tulisnya jamak, karunia. Karena tidak ada satupun manusia mempunyai semua karunia roh. Nah, ini ada, saya mau akhiri dengan ayat yang Paulus tulis juga di Kolose 3 ayat 16 dan 22. Ini adalah sangat identik dengan yang saya baca di Efesus, yaitu bernyanyi rohani dan mengucap syukur. Isi-isi tunduk suami, isi mengasihi suami, suami mengasihi istri, anak mengasihi orang tua, bapak-bapak mengasihi anak, dan hamba-hamba mengasihi tuannya. Ini sama sekali identik dengan Efesus yang kita baca. Jadi ini adalah dua prinsip yang sama di dalam dua jemaat yang berbeda. Jadi ini sangat-sangat penting kalau kita mengerti tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana sekarang caranya yang terjawab adalah bagaimana caranya supaya kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itulah saya katakan bahwa kita harus selalu datang ke gereja. Nanti minggu depan saya akan kasih tahu bagaimana caranya kita akan tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin.